sahabat Wisma Belajar, saatnya kita bergabung belajar bersama. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta tanda lonceng agar tidak ketinggalan video kami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, selamat bergabung kembali di Wisma Belajar. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adik-adik, mari kita lanjutkan belajar bersama dengan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang tanaman untuk kerajinan. Sebelum dilanjutkan, mari kita ingat kembali pembelajaran 1 pada video sebelumnya. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat pembelajaran yang lalu, yaitu tentang manfaat tanaman bagi manusia. Tanaman memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai bahan bangunan, bahan pakaian, obat-obatan, bahan baku industri, dan bahan pangan. Coba masih ingatkah adik-adik tentang manfaat utama dari tanaman pangan? Bagus jika masih ingat. Manfaat tanaman pangan yaitu tanaman sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, dan lemak. Berbagai zat yang ada tersebut mampu memberikan energi bagi tubuh manusia sehingga tubuh tetap sehat dan bugar. Coba selanjutnya kita ingat kembali bagian tanaman mana sajakah yang dapat kita gunakan sebagai bahan pangan? Betul, bagian tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan yaitu bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Untuk selanjutnya tentunya kalian sudah tahu kalau di pantai itu banyak terdapat tanaman kelapa. Tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia dari bagian akar sampai bagian daunnya. Jadi seluruh batang pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Hal ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran 2 yaitu tentang tanaman kerajinan. Sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana adik-adik? Sudah siap? Mari kita ikuti bersama. Ada tanaman kelapa, pisang, pepaya, mangga, dan juga rambutan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar tanaman berikut. Mari kita uraikan bersama manfaat dari masing-masing bagian dari tanaman ini. Ini adalah tanaman jagung. Bagian dari tanaman ini yang dapat dimanfaatkan adalah yang pertama bagian daun. Daun dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Yang kedua yaitu biji jagung. Biji jagung dapat dibuat tepung maizena, makanan ternak, makanan pokok, dan berbagai jenis jajanan. Yang ketiga yaitu kulit jagung atau klobot. Kulit jagung dapat dibuat sebagai bungkus jajanan dan bahan kerajinan. Yang keempat, bonggol jagung atau janggel. Bonggol jagung dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan kerajinan. Yang terakhir yaitu batang kering.
Batang jagung kering dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Yang ini adalah tanaman bambu. Daun bambu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan bahan baku kompos. Batang bambu. Batang bambu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan kerajinan, alat musik, dan kayu bakar. Bonggol dan akar bambu. Bonggol dan akar bambu dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ini adalah tanaman pandan. Ada beberapa jenis tanaman pandan, antara lain yaitu pandan wangi dan pandan duri. Pandan wangi dapat dimanfaatkan sebagai pengharum makanan, sedangkan pandan duri dapat dimanfaatkan sebagai bahan anyaman. Yang ini adalah tanaman pohon jati. Daun jati dapat dimanfaatkan sebagai bungkus makanan. Batang jati dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan bahan untuk membuat meubiler. Bonggol dan akar jati dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Sedangkan yang ini adalah tanaman pisang. Bagian dari tanaman yang dapat digunakan adalah bagian daun. Daun dapat digunakan sebagai makanan ternak dan bungkus makanan atau jajanan. Sedangkan batang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat tali dan bahan kerajinan. Bagian buah dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan olahan jajanan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mempelajari berbagai jenis tanaman dan manfaatnya yang tumbuh di sekitar kita. Adik-adik, ini ada teks laporan hasil wawancara tentang keberhasilan seseorang dalam merintis usaha terkait dengan pemanfaatan barang limbah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Mari kita simak bersama. Raup untung ratusan juta dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa tak selamanya dipandang sebagai sampah. Berbekal kreativitas serta memanfaatkan peluang, Mukhlis menggunakan tempurung kelapa sebagai bahan baku pembuatan aksesoris dan alat-alat rumah tangga. Harga tempurung kelapa sangat murah. Mukhlis sebagai pengrajin mencoba menaikkan derajat tempurung kelapa dan memolesnya menjadi benda seni bernilai tinggi. Bermula di tahun 2010, Mukhlis mendapatkan pesanan pertama 100 tas tangan tempurung kelapa dari seorang turis asal Meksiko. Berikutnya, ia mendapatkan pesanan 125 tas. Dia mengambil dari seorang pengrajin dengan harga Rp4.500 per buah. Dijual tas tersebut seharga Rp17.500 per buah. Banyak keuntungan yang diperoleh oleh Mukhlis. Sampai saat ini, Mukhlis tetap memproduksi kerajinan dari tempurung kelapa. Bengkelnya bisa memproduksi sekitar 5.000 buah kerajinan dari tempurung kelapa tiap bulan. Macam kerajinan yang dihasilkan yaitu kancing baju, gelas, teko, kap lampu, dan aksesoris. Harga tiap aksesoris mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Keuntungan yang diperoleh sebesar 30%. Untuk selanjutnya, mari kita tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui
Apakah pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran bisa berada di awal paragraf atau paragraf induktif, di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif, atau di tengah paragraf. Pokok pikiran paragraf pertama adalah tempurung kelapa tak selamanya dipandang sebagai sampah. Sedangkan pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu harga tempurung kelapa sangat murah. Pokok pikiran pada paragraf ketiga yaitu banyak keuntungan yang diperoleh oleh Mukhlis. Sedangkan pokok pikiran pada paragraf keempat yaitu sampai saat ini Mukhlis tetap memproduksi kerajinan dari tempurung kelapa. Adik-adik, teks bacaan yang kita simak tadi merupakan teks laporan hasil wawancara. Untuk membuat laporan hasil wawancara yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil wawancara harus bersifat objektif. Pernyataan yang dibuat harus berdasarkan kenyataan, bukan pendapat atau prasangka pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Yang dimaksud bahasa formal adalah bahasa baku yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa baku. Yang ketiga, penulisan laporan hasil wawancara harus bersifat sistematis. Maksudnya, judul, subjudul disusun dan diatur dengan baik supaya pembaca mudah mengerti isi dari laporan tersebut. Yang keempat, laporan dibuat atas permintaan. Laporan biasanya dibuat atas permintaan dari pihak-pihak tertentu. Yang kelima, pembacanya tertentu. Laporan disusun berdasarkan bidang-bidang tertentu tergantung dari kebutuhan pembaca terhadap laporan tersebut. Adik-adik, kakak mempunyai satu jenis tanaman yang manfaatnya sungguh luar biasa. Dari ujung daun sampai akarnya semua bermanfaat. Kira-kira tanaman apakah itu? Ya, bagus. Itu adalah tanaman kelapa. Pohon kelapa banyak tumbuh di berbagai tempat, seperti di pantai, pedesaan, bahkan di dataran tinggi sampai ke pegunungan. Pohon kelapa bisa tumbuh di mana-mana. Adik-adik, kakak akan menjelaskan bagian-bagian pohon kelapa dan manfaatnya. Adik-adik nanti bisa menuliskannya di buku kalian masing-masing. Manfaat daun kelapa. Yang pertama, daun kelapa muda yang biasa disebut dengan janur. Janur bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan membuat anyaman. Yang kedua, tulang daun kelapa. Tulang daun kelapa bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi dan perabotan rumah tangga, misalnya piring ataupun tudung saji. Batang kelapa. Manfaat batang kelapa dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan dapat dibuat berbagai souvenir seperti perabot rumah tangga. Buah kelapa. Buah kelapa mempunyai bagian-bagian tersendiri, antara lain yaitu ada daging kelapa, sabut kelapa, tempurung kelapa, dan air kelapa. Manfaat buah kelapa yang pertama yaitu bagian sabut kelapa.
Sabut kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat keset, sapu, dan tali. Bagian tempurung kelapa. Tempurung kelapa dapat dibuat kerajinan atau souvenir dan briket dari tempurung kelapa. Yang selanjutnya yaitu bagian daging kelapa. Daging kelapa dapat dibuat bahan masakan, minyak kelapa, dan dibuat minuman es kelapa muda. Yang selanjutnya yaitu air kelapa, bisa dibuat minuman segar. Bunga kelapa atau yang disebut manggar, manfaatnya antara lain diambil niranya untuk bahan dasar pembuatan gula kelapa. Akar pohon kelapa. Akar pohon kelapa dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan kayu bakar, mencegah banjir, pemecah gelombang pantai, kerajinan tangan, dan mencegah abrasi. Adik-adik, kita telah belajar banyak tentang jenis-jenis tanaman kerajinan dan kisah sukses Pak Mukhlis dalam mengelola limbah menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Kakak berharap adik-adik di rumah juga bisa meneladani usaha Pak Mukhlis seperti dalam cerita di atas. Adik-adik, kita telah belajar banyak tentang jenis-jenis tanaman kerajinan dan kisah sukses Pak Mukhlis dalam mengelola limbah menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Kakak berharap adik-adik di rumah juga bisa meneladani usaha Pak Mukhlis seperti dalam cerita di atas. Jika ada yang belum jelas, putar kembali video ini di channel Wisma Belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.